Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Natasha Budi dari kelas 2 TB2 dengan NIM 94 2020-043. Di sini saya akan meresum ulang tugas dari Butia dengan tema legalitas usaha, atribut dan uji sensor produk. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama ada legalitas usaha. Legalitas usaha sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada surat izin, ada merek, dan ada kemasan. Nah, untuk surat izin sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu ada izin usaha dagang dan izin tempat usaha. Nah, izin usaha dagang sendiri itu adalah izin bahwa kita akan melakukan atau kita akan melaksanakan suatu usaha gitu. Nah, sedangkan untuk izin tempat usaha itu kalau kita punya tempat usaha itu harus legal dan itu harus ada surat izinnya. Lalu yang kedua ada merek. Kalau dalam produksi yang sudah terkenal gitu, pabrikasi biasa kita sebut itu mereka punya barcode yang biasa berwarna hitam dan putih itu. Lalu tapi kalau misalnya dalam masih bentuk industri kecil, dia paling tidak ada yang namanya label kemasan gitu. Lalu di dalam kemasan sendiri harus tertera ada nomor BPOM dan halal MUI. Atau kalau misalnya yang masih dalam skala kecil, biasanya itu menggunakan yang namanya PIRT. Jadi izin untuk usaha rumahan itu menggunakan PIRT gitu. Nah, untuk BPOM dan halal MUI sendiri itu ada biaya per tahun yang harus dibayarkan oleh si pengusaha ini gitu. Jadi mereka harus membayar tiap tahunnya untuk BPOM dan halal MUI. Lalu yang kedua ada atribut mutu pangan. Yang pertama itu ada dari unsur intrinsik gitu, atau yang melekat pada bahan pangan gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pada saat kita membuat suatu produk gitu. Salah satunya adalah harus terbebas dari unsur biologis gitu, pencemaran dari unsur kimia dan fisik, lalu ada sifat sensorik. Nah, di sini Regina akan menjelaskan satu-satu gitu. Yang dimaksud dengan bebas dari unsur biologis, jadi makanan itu udah aman, dia sudah lolos uji lab, udah tidak ada bakteri-bakteri berbahaya yang terkandung di dalam makanan tersebut gitu. Lalu untuk pencemaran kimia, di makanan itu sudah bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya dan sudah terbebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu. Lalu kalau untuk pencemaran fisik, benar-benar suatu produk itu bersih, tidak ada yang benda-benda fisik yang ada di dalam makanan tersebut. Contohnya seperti rambut atau staples atau dan lain sebagainya. Biasanya sering terjadi pada industri rumahan atau industri kecil. Lalu untuk sifat sensorik sendiri itu mempengaruhi warna, tekstur, aroma, dan rasa gitu. Biasanya kalau misalnya suatu makanan yang biasanya teksturnya padat, lalu pada saat dijual teksturnya itu dia sudah tidak padat, bisa saja atau bisa jadi bahwa makanan itu sudah tidak layak dikonsumsi. Lalu adanya perubahan warna juga yang misalnya harusnya dia mempunyai warna yang terang, tapi pada saat kita membeli suatu produk, ternyata produk itu warnanya sedikit dia pudar, bisa saja atau kemungkinan makanan itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan aroma dan rasa gitu. Kalau misalnya biasanya aromanya itu wangi dan rasanya itu manis, tidak pahit, lalu pada saat kita membeli suatu produk dan produk itu aromanya seperti biasa kita sebutnya apek ya, kalau kalau makanan-makanan kering itu biasanya baunya tuh nggak enak, apek gitu, dan rasanya nggak seperti biasanya, itu sebenarnya sudah tidak layak untuk diperjualbelikan gitu, karena dia tidak memenuhi standarnya gitu. Lalu ada daya simpan. Untuk daya simpan sendiri, itu yang biasa disebut adalah ketahanan produk saat disimpan. Biasanya kalau misalnya dia makanan yang berbentuk pabrikasi, dia mempunyai daya simpan yang cukup lama, yang lebih lama. Kenapa? Karena dia ada bahan pengawet yang memang sudah dibolehkan dari BPOM gitu. Tapi biasanya hal ini tidak terjadi pada industri kecil atau yang masih dalam rumahan gitu. Itu harus
harus diperhatikan berapa lama ketahanan produk itu. Atau kalau misalnya kita anggaplah keripik singkong gitu, keripik singkong bertahan mungkin hanya sekitar 1 minggu. Oke, berarti makanan itu hanya boleh dikonsumsi dalam jangka 1 minggu setelah dibuat, tidak boleh lebih dari itu gitu. Lalu kemudahan produk gitu, di sini menjadi unggul juga. Kenapa? Karena kemudahan produk tuh sangat penting. Biasanya orang tuh lebih suka dengan produk-produk yang lebih cepat saji, contohnya seperti mie instan gitu. Jadi yang lebih mudah disajikan. Kalau tadi ada unsur intrinsik, sekarang kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Di dalam unsur ekstrinsik sendiri tuh ada 3 aspek. Aspek produksi, aspek lingkungan, dan aspek pemasaran. Untuk aspek produksi sendiri, itu yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahan dan pemilihan mesin. Bahan yang harus gimana, yang tidak boleh sembarangan, itu sangat mempengaruhi dengan nanti hasil dari produk yang kita buat dan harga yang akan dipasarkan nanti gitu. Lalu untuk pemilihan mesin, kalau masih dalam industri kecil gitu, kita biasanya menggunakan mesin yang seadanya aja, tapi memang yang memenuhi standar gitu. Lalu untuk aspek lingkungan, perlu diperhatikan untuk pemilihan lokasi dan isu pemeliharaan lingkungan gitu. Pemilihan lokasi apa? Carilah pada saat kita ingin membuat suatu produk, kita ingin membangun suatu usaha, carilah lokasi yang memang benar-benar strategis untuk kita memperjualbelikan dagangan itu gitu. Jadi supaya kita tahu, oh target marketnya seperti ini, target pasarnya itu untuk makanan seperti ini, bagusnya yang di daerah seperti ini. Lalu isu pemeliharaan lingkungan gitu. Carilah tempat produksi yang kalau bisa jauh dari pemukiman, atau yang kalau pada saat kita membuang limbahnya itu tidak mengganggu orang lain gitu. Banyak banget isu-isu pada saat kita membuat suatu produk, banyak isu dari luar yang menilai bahwa produk kita kurang bagus, produk kita kurang hygiene dan lain sebagainya gitu. Lalu ada aspek pemasaran gitu. Yang sudah kita bahas tadi, untuk aspek pemasaran harus ada labelnya, penentuan harga, dan proses promosi gitu. Jadi label itu sangat penting untuk suatu brand gitu. Karena kita ingin memperkenalkan merek kita, ingin memperkenalkan brand kita. Lalu untuk penentuan harga, kita tidak bisa semata-mata atau seenak hati ingin memberikan harga. Oke, saya memberikan harga sekian-sekian. Kita tidak bisa. Kita harus melihat target marketnya kita itu di daerah mana. Pada saat kita ingin punya target market di daerah A dengan range harga sekian, kita tidak bisa memberikan range harga yang lebih gitu. Kalaupun misalnya kita bilang bahwa tapi harganya nggak masuk dengan modal, berarti kita yang harus pintar-pintar memilih bahan. Cari bahan yang memang mudah didapat di lokasi kita dan harganya terjangkau. Lalu proses promosi. Ada banyak sekali proses promosi untuk kita mempromosikan usaha kita gitu. Mulai dari platform online ataupun offline gitu. Lalu ada uji organoleptik gitu. Uji organoleptik sendiri bertujuan untuk pengembangan produk dan perluasan. Jadi uji ini diperlukan kalau produk kita itu lebih baik atau produk kita itu baik dan sudah lulus uji organoleptik, pemasarannya akan lebih luas gitu. Dan orang juga lebih banyak tahu tentang produk kita. Lalu juga meliputi uji ini juga meliputi bahan-bahan apa aja yang kita pakai. Lalu untuk sarana dan prasarana yang tadi sudah saya sempat jelaskan gitu, ada beberapa yang harus diperhatikan. Lingkungan harus tenang untuk sarana dan prasarana untuk uji organoleptik ini. Lingkungannya harus tenang, tidak berisik, karena itu sangat mempengaruhi. Terus ruang uji harus bersih, dapur penyimpanan itu harus bersih dan jauh dari kata limbah atau harus jauh dari kata kotor gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.